بعث فيهم رسولا من أنفسهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik, yaitu pujian yang mencakup seluruh makna-makna penghambaan diri, pengagungan dan kecintaan kepadanya. Itulah yang diperintahkan kepada kita semua, dan itu pula makna dari kalimat alhamdulillah yang senantiasa atau sering menghiasi lisan-lisan kita tatkala mendapatkan sesuatu yang dianggap menyenangkan. Baik. Kemudian kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengirimkan salawat kepada beliau, dan di antara keutamaan yang minimal adalah Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu adalah as-sana, pujian Allah memujinya di tengah-tengah makhluk yang lainnya. Dan adapun salawatnya para malaikat itu bermakna doa. Dan kita kalau diperintahkan untuk bersalawat, hendaknya salawat tersebut ditambahkan dengan taslim atau salam. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucapkan sallallahu alaihi, tapi hendaknya kita tambahkan dengan taslim atau salam. Sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi atau wa ala ali Muhammad, dan yang semisal atau semakna dengan itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin.
yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jazakallahu khairan. Kembali kita kepada kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah taala melanjutkan bahasan dalam bab al-muraqabah. Nah, kita masih di hadis yang pertama di bab ini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kedatangan seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. Sudah ya? Oh nah. Dan laki-laki yang disebutkan tersebut langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalahan teknis. Apakah itu kesalahan teknis atau kesalahan teknisi? Saya kurang tahu. Nanti dikonfirmasi sendiri. Baik, jazakallahu khairan. Nah, baik. Laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut
menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, dan yaumul qiyamah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk menjelaskan kepada al-Islam, yaitu rukun Islam itu sendiri. Dan kita sudah menyelesaikan penjelasan dengan ringkas terkait dengan syahadah yang pertama, yaitu syahadah la ilaha illallah, maknanya, kandungannya, dan juga konsekuensinya. Kemudian syahadah Muhammad Rasulullah atau syahadah yang kedua, makna, kandungannya. Dan di pertemuan yang lalu itu kita sudah menjelaskan atau menyebutkan 4 konsekuensi daripada syahadah Muhammad Rasulullah, yakni kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menjauhi apa yang telah beliau larang, membenarkan apa-apa yang telah beliau beritakan, dan tidak melakukan ibadah kecuali berdasarkan petunjuk dan tuntunan beliau. Kemudian di antara konsekuensi yang lainnya dari syahadah Muhammad Rasulullah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa lanjut ya. Konsekuensi yang kelima dari syahadah Muhammad Rasulullah, seperti yang dijelaskan oleh salah satu dari kalangan ulama, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, alla yuqaddimu qawla ahadin minal bashar ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah, kita tidak boleh tadi sudah bagus. Mendahulukan ucapan, pendapat, fatwa siapapun dan apapun kedudukannya dibandingkan dengan sabda beliau. Atau dengan kata lain, kita lebih mengedepankan, lebih menjadikan sabda Nabi SAW, ucapan beliau, di atas seluruh ucapan manusia yang lainnya.
Apalagi ketika terjadi sesuatu yang mungkin dianggap sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat antara yang mau melakukan dan tidak. Oh ini, kalau ini teknisi memang. Iya, kalau ini teknisi. Tadi teknis. Nah, baik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, tepatnya di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian kaum mukminin, wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terkait dengan ayat ini, Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, yaitu Taisir Karimir Rahman, ketika menjelaskan makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi al-ayah, na'am, di dalam ayat ini ada nahyun syadidun, larangan yang sangat tegas, larangan yang sangat keras, an taqdimi qauli ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaulih, yaitu mendahulukan, mengedepankan, mengutamakan ucapan manusia yang lainnya, siapapun manusia tersebut, dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kata beliau syadid, larangan yang tegas dan keras. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan manusia yang lainnya, siapapun manusia tersebut. Apakah manusia tersebut adalah mereka yang mungkin dianggap sebagai tokoh agama dari kalangan habaib, kiai, ustadz, dan yang semisal dengan itu, apalagi mereka yang memang kedudukannya di bawah atau bukan tokoh agama. Kalau apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka ucapkan bertolak belakang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita wajib dahulukan, kita wajib untuk pentingkan adalah apa yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini di tengah-tengah masyarakat, biasanya ketika terjadi suatu hal yang dianggap antara boleh dengan tidak, antara halal dengan haram, kadang di masyarakat itu lebih mendahulukan apa yang sudah menjadi kebiasaan umum, apa yang sudah menjadi adat istiadat,
apa yang sudah membumi atau mentradisi. Dan tatkala disampaikan firman Allah, disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertolak belakang dengan kebiasaan tersebut, kadang mereka lebih mementingkan kebiasaannya itu dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk tidak konsisten dengan syahadah Muhammad Rasulullah, atau dengan kata lain belum terrealisasi syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Contohnya, tidak bolehnya kita berlebih-lebihan terhadap beliau. Tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau sampai menempatkan beliau bukan pada manzilah atau kedudukan beliau. Nah, tadi setelah sholat asar, saya mendapatkan undangan syukuran, dan syukuran tersebut sehabis pulang umrah. Nah, karena ada undangan, undangan tersebut kita hadiri. Nah, apalagi yang mengundang itu tetangga, tingkat kewajibannya lebih tinggi. Nah, kita pun hadir di sana. Ternyata dia sempat bercerita bahwa ini umrah yang kesekian, dan ketika di sana di Mekah itu sedang turun hujan, dan setiap hari dia sempatkan untuk ke Raudah. Raudah tahu ya? Itu kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu saya tanya, kenapa ke sana? Kita minta sesuatu di situ. Kalau mau keinginan kita terpenuhi di situ kita minta. Nah, maka dengan sedikit menasihati, sebab beliau adalah orang tua, tapi kita usahakan tidak menyinggung. Kita sebutkan dalam bentuk logika. Saya sebutkan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pindah posisi dari hamba menjadi Tuhan? Dari hamba menjadi Tuhan, sehingga ketika meminta mesti lewat beliau. Dia bilang itu sudah turun-temurun itu di keluarga kami. Sudah menjadi kebiasaan. Kalau mau hajatnya terpenuhi minta di situ. Saya bilang di sana mungkin ada mahasiswa kota Madinah, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Bilang iya ada. Tapi kita bisa main kucing-kucingan supaya dia tidak tahu. Ya. Saya bilang Masya Allah. Iya. Yang menunaikan hajat itu Allah. Yang memenuhi seluruh hajat dan kebutuhan kita Allah. Nabi di satu sisi beliau manusia, bukan Allah, bukan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan juga uluhiyah, sehingga tidak boleh kita meminta kepada beliau, apalagi beliau sudah meninggal. Di satu sisi beliau manusia, tidak boleh memposisikan beliau lebih daripada itu. Nah, di posisi yang lain beliau Rasul. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kedudukan beliau sebagai manusia, beliau mengingatkan itu di dalam berbagai hadis. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "La tutruni kama atrati nasara ibnu Maryam. Fa innama ana
Abdullah. Faqulu abduhu wa rasuluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berlaku ekstrim. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dan berlaku ekstrim terhadap Isa bin Maryam. Saya hanyalah hamba. Makanya kata beliau, faqulu abduhu wa rasuluh. Hendaknya kalian mengatakan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Larangan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kaum Nasrani yang berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menjadikan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai Tuhan, sebagai ilah. Jangan, kata Nabi. Dan juga beliau mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya, Iyakumul gulu fid din. Waspada, hati-hati kalian dari sikap ekstrim dalam beragama, sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghuluw fid din. Sebab yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian itu disebabkan berlaku ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap beliau. Nah, hari ini tanggal berapa ini? Ya, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal dengan 12 Desember. Nah, ini kayaknya hari apa ini? Senin ya. Dan itu tanggal merah ya. Kalau di tanggal merah itu tulisannya apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu artinya apa? Maulid itu dia masdar mimi sebenarnya dalam bahasa Arab. Maksudnya mengacu kepada dua hal, tempat dan waktu. Itu maulid, tempat dan waktu. Jadi kalau disebutkan di mana maulidnya Nabi, di Mekah, maksudnya di Mekah beliau lahir. Iya. Kapan maulidnya Nabi? Iya, maulidnya Nabi hari Senin, bulan Rabiul Awal. Iya, tahun 571 Masehi, atau berapa tahun berapa itu? Hijriahnya. Belum ada. Tahun gajah. Iya, itu saja tahun gajah. Hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Itu disepakati oleh para ulama. Beliau lahir pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, pada tahun gajah, yang kalau dikorelasikan dengan Masehi itu tahun 571 Masehi. Terus tanggalnya gimana? Ini tanggalnya diperselisihkan oleh para ulama, berbeda-beda. Kenapa? Nabi tidak pernah menegaskan itu, bahwa beliau lahir tanggal sekian, tidak pernah. Tidak akan kita temukan dalam hadis-hadis beliau. Yang ada kita temukan, ketika beliau ditanya, kenapa puasa hari Senin? Hari Senin itu saya lahir, saya diutus. Beliau sebutkan itu. Beliau tidak mencantumkan tanggalnya. Makanya para ulama itu berbeda-beda. Di antara ulama, mereka mengatakan ada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, 8 Rabiul Awal. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebab adanya riwayat, dan riwayat tersebut riwayat dari tabi'in yang menyebutkan seperti itu. Kemudian ada yang berpendapat tanggal 9. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
rahimahullahu taala. Dan ini pula yang disebutkan dan dikuatkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Rahiqul Makhtum, yang kitab beliau itu juara 1 ketika ada lomba pada tahun 1399 Hijriah yang diadakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami, di Arab sana, diadakan perlombaan menulis sejarahnya Nabi. Yang menang itu adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Judul buku beliau Rahiqul Makhtum. Ini sudah banyak terjemahannya. Itu yang paling sahih menurut kumpulan para ulama. Dan di situ beliau menguatkan bahwasanya penghulu para nabi itu lahir pada hari Senin subuh tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang lain tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Tapi kalau dilihat dari sisi periwayatan, dari sisi keotentikan, 9, 10, 11, 12 ini tidak ada riwayatnya. Hanya pendapat. Kalau bahasa sehari-hari kita itu cerita di warung kopi. Sebab kenapa? Katanya. Nah, yang dikuatkan oleh para ulama dan itu berdasarkan riwayat 8 dan 9. Adapun 10 ke atas itu cuman kayaknya, katanya. Nah, dari sini juga sudah menunjukkan bahwa seandainya itu sangat penting, masa Nabi tidak sampaikan saya lahir tanggal sekian, ingat-ingat kok. Ya toh? Seandainya itu penting sekali. Atau sebelum beliau meninggal, beliau wasiatkan kepada siapa? Berapa istri beliau? 9 yang kita tahu. 9 yang ilmunya sampai kepada kita. Masa 9 ini lupa semua? Kan tidak mungkin. Sahabat ridwanullahu anhum ajmain, kenapa mereka kok tidak nanya-nanya? Ya Nabi, tanggal berapa sih lahirnya? Hal ini menunjukkan bahwa itu di zaman mereka, seandainya itu sangat penting, pasti akan ada penukilannya. Nah, makanya kalau kita lihat di buku-buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut versi penulis siapapun yang menulisnya, tidak akan ada kita temukan mereka itu ngumpul-ngumpul, bikin acara-acara. Kita mengenang Nabi ini sudah ulang tahunnya Nabi ini. Mulai dari zamannya Abu Bakar nggak ada. Siapa setelahnya? Umar, Utsman, Ali, bahkan imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, setelahnya Imam Malik, setelahnya Imam Syafi'i, setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Tidak ada juga. Jadi pertanyaan, kapan itu pertama kali diadakan itu? Sampai saat ini kan semarak. Nah, ini sengaja saya sebutkan sebab seharusnya kita kritis. Itu bagian dari agama. Kalau memang itu benar, kitalah terdepan yang melakukannya. Kalau memang itu dicontohkan oleh pendahulu kita yang soleh, kita yang pertama kali untuk melakukannya, memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, ternyata itu yang pertama kali melakukannya adalah mereka yang disebut dengan Al-Ubaidiyun, yang memerintah di Mesir mulai tahun 357 Hijriah sampai tahun 567 Hijriah. Mulai tahun 357 Hijriah sampai tahun 567 Hijriah. Nah, ini yang pertama kali mengadakan di Mesir. Fatimiyun, Ubaidiyun
Fatimiyun, yang penganut paham kebatinan. Kalau di zaman mereka itu pertama kali adakan bukan cuma maulid Nabi, maulidnya Hasan, maulidnya Husain, ada semua itu. Kalau saya tidak salah ingat 9 maulid. Salah satunya maulid Nabi. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Itu menunjukkan bahwa 300 tahun baru muncul itu perkara. Jauh setelah Nabi meninggal, setelah sahabat sudah tidak ada lagi, barulah muncul itu perkara. Nah, lalu kata mereka yang konon berpendapat itu kan bagus, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang itu bukti cinta kepada Nabi? Kalau masalah cinta, sependek pengetahuan saya, istri-istri Nabi itu jauh lebih cinta dibandingkan mereka. Sahabat Nabi SAW itu sangat cinta kepada Nabi dibandingkan mereka. Bukti cintanya sahabat, kalau Rasulullah SAW berwudu, sisa air wudu itu ditadah, sedang mau supaya jatuh. Sayangnya kepada Nabi SAW. Iya. Nah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika melihat Nabi tidur di tempat yang apa namanya itu, tikar yang kasar, ketika beliau bangun bangkit, di pipi beliau berbekas itu kasarnya itu tikar di pipi beliau. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu sambil menangis melihat beliau. Iya. Mengingat para pembesar raja tidur di atas tempat yang mewah, yang nyaman. Engkau ya Rasulullah. Iya. Dan Umar bin Khattab sendiri yang pernah menyatakan bahwa yang paling beliau cintai di atas yang selain, di atas manusia yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah manusia yang paling cinta kepada Nabi. Mereka siap berkorban apapun untuk Nabi. Siapa yang menggantikan posisi Nabi di Mekah ketika beliau hijrah, yang otomatis ketika itu siap dipotong oleh kaum kafir Quraisy, siapa? Ali. Iya. Itu bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap berkorban apa saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa pun jadi taruhannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan mereka kepada Nabi. Tidak ada. Iya. Yang jadi pertanyaan, kok mereka tidak lakukan? Kok mereka tidak lakukan? Iya. Nah, makanya saya pribadi, saya pribadi menyatakan bahwa kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau dengan cara meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, meneladani tuntunan beliau. Tapi tidak perlu untuk dirayakan. Kenapa? Sebab manusia terbaik di zaman beliau tidak ada yang mengadakan itu. Seandainya itu kebaikan, lasabaquna ilai, mereka yang terdahulu amalkan, tidak ada yang mengalahkan mereka, tidak ada. Agama Islam sempurna. Agama Islam sempurna. Bukti kesempurnaannya apa? Baca Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turun di mana? Di Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah dan beliau berkhutbah ketika itu, dan itu hari Jumat. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan agama ini untuk kalian. Agama sudah sempurna. Konsekuensi dari sesuatu yang sempurna
Tidak butuh tambahan. Tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengulangan. Itu konsekuensi dari sesuatu yang sempurna. Dan Nabi SAW itu menjelaskan di dalam berbagai hadis tentang kesempurnaan Islam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Saya tinggalkan kepada kalian sesuatu yang sangat terang, sangat putih, sangat bersih. Sedemikian putihnya, bersihnya, terangnya hal tersebut yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi sebutkan lailuha kanahariha, malamnya itu saja seperti siang, terang. Itulah Islam, itulah jalan Nabi SAW. Itulah sunnah Nabi SAW. Lalu beliau menasihati, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapapun yang hidup setelahku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Pasti banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Nabi sudah kabarkan itu. Dan Nabi berikan solusinya. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang sunnahku. Maka tatkala terjadi perselisihan, ini boleh enggak? Iya, haram tidak? Kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tidak hanya sekedar mengatakan bahwasanya wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maksudnya jangan pernah dilepas. Jangan pernah ditelantarkan dan diabaikan. Naam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lalu Nabi menutup nasihatnya ketika itu dengan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas. Jangan coba-coba muhdatsatil umur, nambah-nambah, mengada-ada, jangan coba-coba. Jangan coba-coba nambah. Iya. Agama sudah sempurna. Sebab fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang ditambah-tambah, diada-adakan, dimasukkan ke dalam agama, dianggap bagian dari agama yang tidak pernah Nabi tuntunkan sebelumnya, tidak ada di zaman sahabat. Nah, itu disebut dengan bid'ah. Dan ini terkait dengan masalah ibadah, bukan masalah dunia. Ya. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia tidak ada masalah. Bukan itu yang dipersoalkan. Kalau di zaman Nabi dulu kita naik kendaraan apa nih? Apa kendaraannya? Onta. Sekarang kendaraannya apa? Toyota. Tidak ada masalah itu. Iya, tidak ada masalah. Bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah terkait masalah ibadah dan syiar. Kembalikan kepada sunnah. Jangan membuat-buat. Nah, dan ini yang menghiasi dan menjadi lifestyle. Tahu lifestyle? Gaya hidup para sahabat. Setelahnya Abdullah bin Mas'ud sampai beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Kalian cukup ngikut saja. Ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah. Enggak usah nambah-nambah. Faqad kufaitum. Sudah cukup itu sunnah. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Dan beliau juga mengatakan, iktisarun fis sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sedikit amalan kita, semuanya contoh Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi terlalu banyak tambahannya, banyak bid'ahnya. Maka yang kelima ini konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Kita jangan berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hendaknya kita meneladani beliau, memuliakan beliau sesuai dengan tuntunan beliau. Sesuai dengan tuntunan beliau, jangan ditambah-tambah. Iya. Nah, baik. Ya, kita sudah kehabisan waktu ya. Kayaknya ya. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oh, iya. Yeah. Hubungan dengan sekarang kan itu tadi tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak diperintahkan, tidak disunnah, tidak ada dalam ajaran Rasulullah. Itu seperti itu tadi termasuk bid'ah. Lalu bagaimana sikap kita sekarang? Sikap seperti itu, sementara pemerintah tidak melarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya hendaknya kita sikapi dengan bijak. Iya. Bagaimana bentuk kebijakannya? Pertama, kita nasihati orang yang melakukannya. Iya. Kita terangkan, kita sebutkan kesempurnaan Islam yang konsekuensinya tidak butuh tambahan. Tanyakan kapan Rasulullah mengadakannya, kapan sahabat mengadakannya, kapan tabi'in mengadakannya, kapan tabi'ut tabi'in mengadakannya. 4 imam mazhab ini kapan mereka adakan? Kalau memang tidak ada, tanyakan, lalu yang kita contoh siapa? Ya. Kalau mereka tetap ngotot, silahkan. Kewajiban kita menyampaikan, bukan memaksakan kehendak. Ya. Bukan memaksakan kehendak. Ya. Dan jangan membuat sesuatu, artinya kita hendak menghilangkan kemungkaran, tapi menghasilkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Ya. Kita nasihati jangan melakukan seperti ini, begini. Ya. Tapi dengan cara yang tidak beretika, cara yang tidak bijak dan tidak berakhlak, yang timbul perpecahan hati. Tetangga jadi musuh, keluarga, iya, jadi musuh semua. Padahal bisa disikapi dengan baik. Iya, kita disuruh ikut, iya. Mohon maaf, saya ada kesibukan yang lain. Iya. Nah, kalau orangnya mau tahu kenapa kita tidak mau ikut, terangkan dengan baik. Tapi kalau orangnya dikhawatirkan bisa timbul masalah dengan dia, oh mohon maaf, saya sedang ada kesibukan di rumah. Padahal kesibukan di rumah cuman minum teh dengan makan sanggara. Itu kan kesibukan juga. Iya. Nah, iya. Asal jangan bohong. Sikapi dengan bijak hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan makanannya? Taloknya. Iya. Kita tidak hadir acaranya. Ada kesibukan di rumah. Tapi dibawa ke rumah 1 pohon pisang dengan talok lengkap. Ini hadiah buat bapak, sebab sempat tidak hadir tadi. Gimana itu? Gimana? Ya, kalau Pak Imam bilang makan, benar. Ya. Baik. Sikapi dengan bijak jemaah sekalian. Sebab kenapa? Iya. Sesuatu yang memang tidak ada tuntunan tapi sudah jadi kebiasaan di masyarakat, otomatis masyarakat menganggapnya itu tuntunan. Iya. Seperti tadi. Itu kan tidak ada tuntunannya, cuma sudah menjadi tradisi di masyarakat, otomatis dianggap benar. Siapapun yang menentangnya dianggap aliran sesat. Jadi Nabi itu sesat sebab tidak mengadakan. Nah, makanya sikapi dengan bijak, iya, dengan santun, dengan hikmah, dengan ucapan yang terbaik. Nah, adapun kalau tetap ngotot, silahkan. Iya, sebab kewajiban kita bukan memaksakan kehendak,
tapi menyampaikan yang benar, itu saja. Urusan dia mau dapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Nah, saya kira cukup ya. Iya. Nah, Taib, atau mungkin di sini sudah ada panitianya ya. Iya, Taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.